HPSN. Apa HPSN itu? Hari Peduli Sampah Nasional. Halo semua sobat setia TV Smada. Kembali lagi nih di podcast kita kali ini. Jadi ada siapa aja sih sebelumnya? Kita kenapa sih podcast hari ini? Jadi pada hari ini tuh kita sedang memperingati HPSN atau Hari Peduli Sampah Nasional. Sebelumnya kalian tahu nggak sih di sini nih tamu-tamunya yang kita bakal ngajak ngobrol itu tuh spesial banget karena nggak cuma dari satu ekskul, bahkan dari OSIS juga ada loh. Jadi bakal ngebahas tentang materi yang seru-seru banget nih pastinya. Kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya kenalin, nama aku Putri Larasati Ayuningrum sebagai moderator di podcast kali ini. Ada siapa lagi ya? Halo semuanya, perkenalkan saya Diestiananda Putri. Saya sebagai perwakilan dari OSIS dan saya dari Sekbid 5. Halo semuanya, perkenalkan saya Tabinara Faiza dari Ketua PMR Wira SMA Negeri 2 Balikpapan. Dan saya Adel Fiona, saya sebagai perwakilan dari Green Generation SMA Negeri 2 Balikpapan. Wah, seru-seru banget nih ya. Banyak banget nih, ada anggota PMR, GG, dan juga dari anggota OSIS. Nah, sebelumnya nih aku mau ngenalin dulu nih ke teman-teman. Jadi, ada anggota OSIS di sini tuh dia anggota dari Sekbid 5. Iya, benar. Jadi Sekbid 5 itu bergerak di mana sih? Sekbid 5 sendiri itu bergerak di bidang kemanusiaan dan juga lingkungan hidup pastinya. Lingkungan hidup ini kayak kita itu bekerja sama, kita tuh punya proker kita itu salah satunya bekerja sama dengan Green Generation yang pastinya itu berhubungan dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan. Wah, berarti OSIS-OSIS di Semada ini gak cuma bergeraknya di yang itu aja ya. Jadi ada yang terjun langsung ke lingkungan. Iya. Wah, keren banget. Jadi, tema podcast kali ini tuh kita bakal ngebahas seputar sampah, kebersihan di Semada, dan juga apa sih program-program dan kegiatan apa aja yang dilakuin sama Green Generation, PMR, dan juga OSIS. Karena hari ini kita memperingati HPSN. Apa HPSN itu? Hari Peduli Sampah Nasional. Sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih. Pertama mungkin ke anggota OSIS dulu kali ya. Kegiatan apa sih yang dilakuin sama OSIS dalam bidang lingkungan ini? Kayak kita harus cinta terhadap lingkungan, terutama juga sampah. Apa aja sih yang dilakuin sama anak-anak OSIS ini? Oke, jadi sebagai anak OSIS terutama Sekbid 5 itu ada suatu programnya itu melakukan pemberitahuan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Pemberitahuannya tuh kayak sebagai warga SMA Negeri 2 kita tuh harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, terus untuk memilah-milah sampah, terus ya kita menggunakan barang-barang yang bisa didaur ulang. Bisa kadang juga kita itu memberitahukan tentang jangan lupa untuk makan yang bergizi, terus jangan merusak air, maksudnya kayak memberikan zat-zat yang berbahaya ke air. Bisa juga kadang kita melakukan pemberitahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan diri kita. Wah, berarti nggak cuma harus diingetin Ayang aja nih ya, diingetin sama anggota OSIS Sekbid 5 juga. Bisa, keren. Apa tuh namanya? Nggak butuh Ayang, tapi butuh Sekbid 5. Wah, keren banget. Oke, lanjut ke PMR dulu kali ya. Mungkin pastikan ya kalau udah tahu kebersihan nih, pasti ada sangkut pautnya nih ya sama kesehatan. Kira-kira yang dilakuin sama PMR terhadap kebersihan, terus dampak positif apa sih yang kita dapatin dalam kesehatannya itu? Kegiatan apa aja nih Kak? Nah, kalau biasanya sekolah nih ada ngadain kesehatan atau kebersihan lingkungan, pastinya GG dong yang turun tangan langsung. Nah, PMR ini juga pasti ikut bekerja sama. Contohnya kita kayak bersih-bersih di lingkungan UKS. Karena kan lingkungan UKS menjadi suatu poin utama kalau misalnya ada siswa-siswi SMA 2 yang sakit, pastinya itu difokuskan di bawah UKS. Nah, maka dari itu kita harus menjaga nih kebersihan yang ada di daerah UKS, dalam maupun di luar. Terus juga
dampak positifnya kita tuh jadi saling menjaga kesehatan satu sama lain. Terus juga virus-virus atau bakteri yang ada di sekitar kita pastinya kan udah kita pilah nih. Nah di UKS juga tersendiri itu ada bak-bak sampahnya itu terpilah dari bak sampah organik, terus non organik maupun medis. Karena kalau misalnya dicampur itu kan bahaya banget ya, Iya, sampah benar. medis sama sampah yang lainnya gitu. Wah, berarti keren banget dong ya. UKS sendiri nih juga punya 3 tempat Sampah, sampah ya. yang berbeda. Wah. Lanjut nih ke GG. Yang kita tahu kan Green Generation ini kan bersih-bersih ya pastinya ya. Terus kegiatan apa aja sih yang dilakukan GG ini? Karena GG itu memang ekskul yang berkaitan dengan lingkungan ya Kak. Jadi emang pasti tiap minggu itu kita biasa berkegiatan bersih-bersih sekolah pastinya, atau menanam pohon, atau mungkin kayak tadi kita bekerja sama Sekbid buat mengumumin ke warga SMA 2 ini gimana sih pentingnya peduli dengan lingkungan, gimana sih pentingnya untuk memilah sampah, karena kan di SMA 2 sudah disediakan 3 tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenisnya, organik, anorganik, dan B3. Jadi itulah yang harus kita tingkatkan kesadarannya aja sih Kak. Jadi lebih ke gimana cara mereka tahu buang sampah tuh seharusnya di mana gitu. Wah, keren. Dan yang aku tahu nih, katanya anggota Green Generation kerjasama sama si Sekbid 5 buat papan penamaan di Toga. Wah, Iya, benar banget. keren banget. Itu kira-kira papan penamaannya itu dari apa sih? Oh, papan penamaannya sendiri itu kita tuh nggak pakai plastik, kita jadi meminimalisir banget yang namanya plastik. Jadi kita tuh pakai spanduk kan kuat ya, spanduknya sendiri tuh kuat dan tahan lama, tapi nggak memperbanyak sampah plastik, jadinya nggak menimbulkan pencemaran gitu. Jadi kita pakai alternatif gimana caranya biar mengurangi sampah, tapi kita tetap bisa share informasi ke teman-teman gitu. Wah, keren banget. Oke, Berarti bagus. digitalisasinya ada, mengurangi sampahnya ada, terus peduli sama lingkungan juga ada ya. Wah, keren banget nih. Ini kita bisa tampilkan nih kalau wah ternyata Semada ini punya nih beberapa yang kayak kita tuh peduli nih akan sampah. Jadi kita nggak cuma peduli terhadap diri kita masing-masing aja, tapi kita juga harus peduli terhadap lingkungan. Dan yang aku tahu kalau Vio ini tuh kan dari Duta Lingkungan Hidup ya. Betul. Kira-kira kegiatan apa aja sih yang Vio lakuin terus Vio terapin gitu ke sekolah? Kalau dari Vio sendiri, karena di lingkungan itu kan kegiatannya banyak banget, terus kita juga kadang ikut kegiatan dari dinas lingkungan, jadi pastinya bersih-bersih itu pasti banget. Dan kita juga lebih sering berpartisipasi dalam kegiatan organisasi luar, kayak misalkan nih GG Semada lagi mau ngadain bersih-bersih di pantai. Nah, terus ngundang duta lingkungan itu biasa kita turun tangan juga. Jadi lebih banyak turun tangan ke teman-teman yang di luar juga gitu. Wah, keren juga. Terus nih kan, tadi kan udah sempat dimention nih sama dari Kabina sama Vio kalau di Semada itu punya 3 tempat sampah yang berbeda nih ya. Ada organik, non-organik, dan juga sampah medis. Kira-kira setelah dipilah itu sampah-sampah itu tadi tuh bakal dikumpulin dan dibuang kemana sih? Nah, jadi kan setelah dipilah kita ini ada pembuangan sampah yang di dekat pos sapam di samping gerbang. Nah, jadi sampah-sampah itu kita bawa ke situ dan kita buang sesuai namanya, kayak organik ke organik, non-organik ke non-organik. Jadi itu biar pihak sekolah yang mengatasi bagaimana sampah-sampah itu terpilah dan jalannya sampah itu bagaimana gitu. Karena dari kita sendiri kita harus membiasakan biar kita bisa pilah, biar kita tahu, jadi biar mendukung dan membantu pihak sekolah dalam memilah sampah. Wah, berarti warga-warga Semada ini bener-bener yang harus pinter-pinter banget nih ya dalam tahu nih, oh ini sampah jenis apa sih gitu kan, karena juga udah dikasih tahu nih kalau ini sampah plastik kak ini gitu. Untuk GG sendiri ada nggak sih yang GG lakuin kayak kegiatan rutin kayak mungkin ngecek sampah atau gimana itu? Kalau GG pastinya karena kita anggotanya juga tersebar ya Kak. Jadi ada yang di kelas 10, kelas 11 itu biasanya ketika misalkan kita lihat tanamannya patah, mungkin itu bisa kita dokumentasi lalu kita lapor, "Ibu ini tanamannya patah" gitu. Jadi nanti kita bisa baikin atau kita gimana caranya untuk kita perhatikan lingkungan-lingkungan yang mungkin orang-orang mikirnya itu nggak terlalu berdampak, padahal itu juga berdampak sekali untuk keindahan lingkungan, kebersihan dan kenyamanan. Wah, bener.
apalagi sampah sendiri ini kan kalau udah menumpuk terus tercemar kan lingkungan kita jadi kelihatan jelek, terus kita sekolah juga nggak nyaman gitu ya. Jadi dampak positif yang bisa kita ambil tuh kalau kita udah ngeliat sampah terus kita bakal kayak wah ini sampah nih harusnya kita buang nih, itu menimbulkan dampak positif, yaitu kita belajar jauh lebih nyaman. Wah benar-benar nih, jadi buat teman-teman kalau misalkan ngeliat sampah gitu mau sekecil apapun kayak bungkus permen, itu kan bungkus permen kan kecil banget tuh ya, itu jangan dibiarin aja kayak oh permen doang. Jadi kita benar-benar emang harus peduli gitu kalau ini tuh ya juga sampah gitu. Terus pasti ada dong ya solusinya nih, kita tuh harus gimana gitu sama sampah sama lingkungan yang udah tercemar. Dari OSIS sendiri mungkin. Oke, kalau ngomongin solusi sebenarnya hal yang paling penting tuh kesadaran diri masing-masing nggak sih? Untuk sadar kalau kita tuh harus menjaga itu, karena itu penting buat kita diri sendiri sama orang lain, masa depan, semuanya tuh kayak penting banget. Menurut saya tuh harus kesadaran dari diri masing-masing sih. Kalau dari PMR? Nah, kalau dari Desi kan dari kesadaran diri masing-masing. Benar. Nah, kalau misalnya dari orang-orang yang udah punya kesadaran, harusnya kita berkumpul terus kayak kita punya gerakan gitu. Jadinya program yang kita mau lakukan itu bisa terjalan dan orang-orang tuh jadi tahu juga gitu apa yang mau kita lakukan sama apa yang kita maksudkan. Kalau dari GG ada nggak sih kayak buat suatu kegiatan atau gerakan apa gitu dalam mengatasi sampah atau lingkungan? Kalau dari GG kan kita juga punya beberapa bidang, kayak ada bidang aksi, ada untuk hubungan masyarakat. Jadi itu yang kita gunakan seperti bekerja sama, itu termasuk kita bisa humas itu kita bekerja sama dengan OSIS untuk kasih ke pengumuman ke warga SMA untuk pentingnya sampah. Dan tadi kan dari Desti ada kesadaran, dari kakak ada untuk gerakan, kita buat gerakan. Nah dari itulah kita menghubungkan kalau kunci utamanya juga konsisten gitu. Kalau kita udah buat suatu perkumpulan, kita buat gerakan, tapi kalau kita tidak konsisten dalam menjalankannya juga kan gak akan terjalankan dengan baik gitu. Jadi intinya sih jangan capek untuk ngasih tahu ke teman-teman apa baiknya, seperti itu. Wah gitu. Dan nih teman-teman yang aku lihat nih dari sosial medianya Green Generation, kalau waktu pas pengukuhan kemarin itu tuh mereka ada ngebuat gerakan yaitu gertak. Apa sih gertak itu kak? Gertak itu singkatan dari gerak serentak gitu. Wow. Jadi kebetulan waktu itu kita lagi di lapangan Merdeka dan kita bersih-bersih sampah yang berserakan dekat situ, sekitaran situ, dan setelahnya baru kita kayak makan bareng, main bareng gitu. Jadi seru banget sih. Jadi kita bersih-bersih dengan main juga. Jadi bersih-bersihnya have fun gitu. Berarti nggak suntuk terus kerasa banget capeknya, jadi kayak have fun banget gitu ya, ada mainnya juga loh tadi. Wah terus ada nggak sih yang dilakuin Smada kayak mungkin gotong royong atau kerja bakti rutin gitu, kira-kira siapa nih? Ada? Jadi dari kan generasi itu yang melakukan gotong royong, atau mereka tuh yang ingin mengadakan gotong royongnya. Mereka tuh kita itu kerjasama sama Sekbid 5 untuk kayak Sekbid 5-nya itu ikut turun dalam kegiatannya. Jadi kita tuh bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan gotong royong tadi itu. Plus ekskul lain Oh juga iya, ya. sekolah-sekolah Oh berarti juga. kalau misalkan ngadain gotong royong ini kayak dari semua siswa, semua warga sekolah, anggota ekskul, terus dari OSIS juga ikut turun ya. Wah keren banget. Terus misal nih sampah nih kan gak semua bisa dibuang nih ya, itu bisa kan ya didaur ulang. Kira-kira Smada ada gak sih kayak mendaur ulang sampah-sampah tadi itu, dan di mana sih letaknya? Kalau di Smada sendiri di atas itu, kalau misalkan ada yang pernah mungkin dari luar Smada pernah ke SMA 2, di atas itu kita ada kayak memanfaatkan sampah plastik untuk sebuah kerajinan, kayak misalkan tempat tisu, tempat untuk pajangan-pajangan gitu sih. Jadi lebih indah juga kan kelihatannya. Jadi keren ya, jadi kayak kita mendaur ulang gitu dan gak cuma-cuma dibuang gitu aja. Terus nih buat teman-teman nih, aku mau ngasih informasi kalau di Smada itu selain ada tempat daur ulang, kita tuh juga ada ngedaur ulang dari sampah limbah minyak jelantah loh teman-teman. Jadi minyak jelantah tadi itu dikumpulkan dari warga-warga sekitar sekaligus dari kantin, itu kita olah dalam ada satu
pelajaran PKWU itu kita olah menjadi barang yang bisa kita pakai lagi, semisal lilin, terus aromaterapi. Jadi sampah limbah minyak jelantah ini tadi kan kayak benar-benar bikin tercemar lingkungan banget ya. Jadi bisa didaur ulang lagi gitu ya. Wah, ini tuh sesuatu apa ya? Ilmu baru dan pelajaran baru juga nih yang kita bisa. Inspirasi. Iya, benar. Apalagi itu kerajinannya kita jual di bazar kita, karena kan kita biasa ngadain bazar, jadi berhubungan juga nih dengan ekonomi gitu. Jadi bersangkut paut gitu, sebenarnya lingkungan keren tuh dong ya. luas. Berarti banget manfaatnya. iya, berarti. dari sampah jadi cuan. Waduh, keren nih. Terus dari UKS sendiri nih, kan tadi juga sempat ngasih tahu kayak sempat bisa kerja bakti bersih-bersih. Itu kan bisa apa ya, kayak ya sangkut pautnya juga sama kesehatan nih ya. Oh iya, aku mau ngasih tau nih. Nah, kan kalau misalnya kita bersih-bersih pasti tentang lingkungan dong. Ada namanya tanaman. Nah, di Semada kan pasti ada namanya tanaman toga di belakang di Iya, SMA 2. betul. Nah, kemarin juga dari pembina UKS yaitu Bu Melani menyuruh kita masing-masing anak PMR untuk disuruh bawa toga. Jadi, toga itu kita bawa terus ditaruh di sekolah juga sebagai dukungan dan untuk sekolah. Terus juga di UKS ini tuh kita sekarang tidak memakai obat-obatan kimia. Jadi kayak obat-obatan langsung itu tuh harus dari dokternya aja kalau misalkan minta obat-obatan. Jadi kita sini untuk obat-obatan pakai obat-obatan herbal, contohnya kayak jahe. Jahe kan banyak banget manfaatnya nih. Jadi kayak dibuat bubuk, terus diseduh air hangat, itu bisa banget buat siswa-siswi Keren ya. atau SMA 2 dan guru-gurunya juga mungkin. Wah, keren dong berarti ya. Karena juga dari Green Generation nih, dari Bu Alpride, dari pembina GG kita juga sempat beberapa kali nanam di toga ya. Kayak ngerapiin toga, terus tanamannya tuh gak cuma yang tadi kayak jahe, terus dari tanaman itu dari disumbang-sumbang dari OSIS, dari anggota PMR, sama dari siswa-siswi juga. Jadi gak cuma satu tanamannya aja nih yang di toga, ada lengkuas, jahe putih. Wah, gila. Banyak banget Banyak berarti. banget, keren-keren nih. Itu kan juga bisa buat Mm, sekolah kebersihan dan tentang kesehatan buat SMA 2 ternyata peduli nih sama tanaman. Dan juga lingkungan ya, Iya, dan benar. sampah-sampah. Dan kalau dari Green Generation sendiri tuh ternyata mereka tuh kegiatannya nggak cuma ada di dalam sekolah ya, kayak tadi gerak serentak itu di luar, kayak di lapangan Merdeka, terus kayak mungkin ada di pantai, karena mungkin teman-teman bisa lihat di IG dari Green Generation, IG PMR, dan juga IG OSIS. Wah, berarti keren-keren banget nih ya. Ternyata sampah itu dari yang kayak cuma ya sampah gitu, ternyata kita bisa mengolah terus jadi cuan dan bisa kita manfaatkan kembali. Jadi buat teman-teman harus sadar nih mulai dari sekarang kalau menjaga lingkungan itu penting. Jadi gak cuma cintai diri sendiri dan ayang dong ya, jadi kita harus cinta terhadap lingkungan juga. Wah, sayang banget nih bincang-bincang seru kali ini tuh sampai sini doang. Jadi aku mau ngingetin nih buat teman-teman, jadi mulai sekarang kita harus lebih peduli lagi nih sama lingkungan kita, karena kalau bukan dari kita sendiri yang jaga ya mau siapa lagi ya kan ya. Benar-benar. Untuk penutupannya aku mau ngasih pantun nih ke teman-teman, nanti jangan lupa dibilang cakep ya. Bu Siti masak gurami, Cakep. tidak lupa menambahkan kemiri. Cakep. Mari kita jaga lingkungan ini agar bersih, indah, dan tetap lestari. Sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Dadah semuanya. Dadah. Ketemu lagi ya.